萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan terus menyeret racun keluar dari titik racun iblis dan menggunakan api hati teratai mengkilap untuk menyempurnakannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi terang, dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Penyempurnaan seluruh malam tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah besar Douqi, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya redup berkedip. Ini karena gelombang besar Douqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat titik racun iblis di dadanya. Saat ini, ukurannya sudah jelas menyusut sedikit. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan ketika dia melihat ini. Dia setidaknya telah membuang 10 kumpulan racun di malam hari. Itu tidak terduga bahwa jumlah ini adalah bagian yang kecil jika dibandingkan dengan titik racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Douqi dalam 10 kelompok racun, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa kekuatannya telah membaik. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap sangat luar biasa. Lagi pula, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan dilatih dengan cara ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia mampu mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup hebat. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka masuk, menengah, muka, dan puncak. Namun, diferensiasi tersebut terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu sangat berguna ketika menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiao Yan, dia seharusnya berada di level menengah setelah menyerap Douqi di dalam titik racun iblis. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran tingkat tetua pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia mengambil pakaiannya dan mengembalikannya. Saat ini, Douqi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Douqi dari titik racun iblis. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, titik racun iblis tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Douqi bergerak oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan Pavilion Agung akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong membuka pintu dan hanya berjalan keluar. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari ruangan, penjaga tikus menelan emas berdiri di samping buru-buru membungkuk ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa mengatakan apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju ke surga ketika naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan gunung mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka kalau dia bisa memenuhinya sekarang. Dua tokoh bergegas ketika Xiao Yan naik ke udara.
Adik kecil Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Shi muncul. Dia memandang Xiaoyan dan buru-buru bertanya. Xiaoyan mengangguk dan tertawa. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat bertahan lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Shi dan Jin Gu tidak bisa mengatakan kata lain untuk membuat Xiaoyan tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, "Adik kecil Xiaoyan, suku tikus menelan emas siap membantu Anda. Jika Anda menemui masalah di masa mendatang, jangan lupakan kami orang tua." Xiaoyan memberi judul kepalanya. Fraksi tikus menelan emas populasi besar dan tetap terkini dengan berita di wilayah dataran tengah. Itu tentu saja hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Hehehe, melihat wajah cemas Anda, kami berdua tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan Anda lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Dalam hal itu, saya akan meminjam berkah tetua Jin Gu. Selamat tinggal. Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas keluar dari kisaran mata gunung surga. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Shi dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu dengan kuat terukir di dalam hatinya. Meskipun ia saat ini telah maju ke kelas Dozong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, kecuali itu saat yang kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari cincin penyimpanannya. Peta yang dia beli di kota transformasi tulang saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang telah disebutkan Mu Qingluan, pertemuan Paviliun Agung kali ini akan diadakan di markas Paviliun Petir Angin, yang merupakan Paviliun Timur. Berdasarkan peta, posisi Paviliun Timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah dataran tengah. Ini sangat jauh. Sepertinya saya akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan tertawa pahit setelah mengembalikan peta ke penyimpanan cincinnya. Untung saja sudah mencapai level Dozong. Kalau tidak, sepertinya dia tidak akan bisa bergegas ke Paviliun Timur tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya saya harus bepergian dengan cepat. Jika tidak, akan sangat tidak beruntung jika saya melewatkannya. Xiaoyan menghela napas saat dia menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Dengan segera, terdengar suara guntur yang teredam. Tubuhnya menghilang dengan cara seperti hantu. Nama Paviliun Petir Angin Timur memegang beban berat di seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas besar Paviliun Petir Angin, tempat ini dipenuhi banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kuat. Selama bertahun-tahun sejak Paviliun Petir Angin didirikan, itu telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Paviliun Timur selalu tetap berdiri. Reputasinya berangsur-angsur terbentuk dari banyak pertarungan antar fraksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan paviliun besar, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 paviliun di dataran tengah. Meskipun karakter utama adalah 4 paviliun,
Setiap musim dari pertemuan 4 paviliun besar akan menjadi peristiwa besar dalam wilayah dataran tengah. Meskipun tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan pemurnian pil dari Menara Pil, itu juga kejadian yang langka. Pertemuan 4 paviliun besar ini bukan kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda yang dapat mewakili 4 paviliun secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing pihak. Darah baru adalah hal yang paling penting jika setiap fraksi ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, 4 paviliun memberi perhatian besar kepada generasi muda. Di bawah fokus besar mereka dalam merawat generasi yang lebih muda, itu wajar bahwa cukup banyak individu yang luar biasa telah muncul di antara mereka. Paviliun Petir Angin Feng King Air, Paviliun 10.000 Pedang Tanging, Paviliun Musim Semi Kuning Wang Chen, Paviliun Bintang Jatuh Muh King Luan, dan lain-lain. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah dataran tengah. Tentu saja, dataran tengah adalah tempat di mana banyak individu yang luar biasa disembunyikan. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba muncul. Meskipun ini adalah kasusnya, masing-masing pertemuan paviliun besar akan menarik banyak orang muda yang kuat dari banyak fraksi. Karakter utama dari pertemuan besar ini biasanya adalah 4 paviliun, tetapi tidak menolak beberapa pesaing lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitas, secara alami memiliki filter yang diperlukan. Selain itu dikabarkan sangat kasar. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggelembungkan angka. Setelah semua, di antara kompetisi antara generasi muda, pertemuan paviliun besar dianggap memiliki kualitas unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengalami kesulitan dalam mencapai persyaratan. Lokasi di mana pertemuan paviliun besar akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang pertemuan besar terakhir adalah Paviliun Petir Angin, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan untuk menjadi Paviliun Petir Angin Timur. Paviliun Timur Petir Angin terletak di Pegunungan Petir Angin dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik. Mungkin karena datarannya terlalu tinggi, tapi selalu terdengar suara petir yang gemuruh. Cuaca juga tidak bisa diprediksi. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai bisa muncul. Seluruh Pegunungan Petir Angin adalah wilayah yang dikuasai oleh Paviliun Timur. Tempat ini seperti halaman belakang rumah mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah ke daerah ini. Pegunungan Petir Angin selama periode waktu ini sangat luar biasa. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh tempat dan berkumpul di Gunung Petir Angin di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas dari Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur. Sinar cahaya yang melintasi langit di luar Pegunungan Petir Angin seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang telah tergesa-gesa itu secara alami Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah keluar selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat di sepanjang jalan. Bahkan dengan tergesa-gesa dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur gemuruh yang mengejutkan di pegunungan ini yang bisa dia rasakan meski jaraknya sangat jauh. Kekuatan angin yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini harus menjadi rangkaian penangkal angin di mana Paviliun Petir Angin Timur berada. Sepertinya saya tidak terlambat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like,
komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.